Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya mengakui secara tidak langsung bahwa operasi militer khusus di Ukraina adalah perampasan wilayah. Ia menyamakan invasi ke Ukraina dengan aksi ekspansionis sekitar 3 abad lalu dan juga membuat pengakuan paling tegas sejauh ini bahwa perang yang dia lancarkan adalah perampasan wilayah. Kekaguman Vladimir Putin pada Tsar Piotr yang agung mungkin sudah banyak diketahui oleh khalayak umum. Tetapi sekarang dia tampaknya juga memandang dirinya sebagai agung. Secara terang-terangan, Putin membandingkan dirinya dengan sang Tsar Rusia, menyamakan invasi ke Ukraina dengan aksi ekspansionis yang dilakukan oleh idolanya itu sekitar 3 abad lalu. Dan juga membuat pengakuan paling tegas sejauh ini bahwa perang yang dia lancarkan adalah perampasan wilayah. Ambisi membangun kekaisaran yang diperlihatkan Putin menjadi pertanda buruk bagi Ukraina, dan juga membuat kesal negara-negara tetangganya yang lain termasuk Estonia yang menyebut komentarnya sama sekali tidak bisa diterima. Komentar tersebut dilontarkan sang presiden Rusia saat menemui para ilmuwan dan wirausahawan muda. Sebelum bicara tentang teknologi informasi dan pengembangan teknologi, Putin bicara tentang politik dan kekuasaan, hal yang dia lihat sebagai pertarungan baru untuk dominasi geopolitik. Dalam pidato itu, Putin mengatakan kepada audiens bahwa Piotr yang agung adalah panutannya. Rezim Piotr menurutnya adalah bukti bahwa ekspansi Rusia membuatnya semakin kuat. Belakangan ini, Putin sering mengungkit-ungkit masa lalu Rusia, yang selalu dipilih dengan saksama supaya cocok dengan agendanya di masa kini. Beberapa bulan sebelum dia memerintahkan serangan ke Ukraina, Putin menulis sebuah esai panjang yang di dalamnya dirinya berargumen untuk menyangkal hak historis Ukraina untuk eksis. Ketika Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari, Putin mengklaim bahwa itu sekedar operasi militer khusus yang terbatas pada wilayah Donbas di timur untuk mendenazifikasi Ukraina dan juga melemahkan hal yang dianggap sebagai ancaman bagi Rusia. Tetapi bahkan saat dia mengucapkan kata-kata ini, pasukan bergerak ke arah Kiev dan juga membombardir wilayah-wilayah barat. Lebih dari 100 hari kemudian, 1/5 wilayah Ukraina berada di bawah kontrol militer Rusia, dengan pemerintahan boneka yang berbicara tentang referendum untuk bergabung dengan Rusia. Sekarang Putin merasa cukup berani untuk mengakui bahwa apa yang dia sebut operasi kenyataannya adalah okupasi. Putin juga tampaknya percaya bahwa Barat pada akhirnya akan menerima realitas yang sedang dibangun oleh pasukannya dengan pertempuran di lapangan. Pada waktu itu, tidak satupun negara Eropa mengakui klaim Rusia pada lahan tempat Piotr membangun St. Petersburg sebagai ibu kota baru Rusia. Sekarang mereka semua mengakuinya. Komentar Putin juga membuat marah negara-negara Baltik. Kementerian Luar Negeri Estonia memanggil duta besar Rusia untuk mengecam acuannya kepada serangan Piotr Agung ke Narva. Dan sekarang di Estonia saat Rusia merebut kembali dan memperkuat wilayahnya. Namun Putin menggunakan sejarah secara selektif. Piotr Agung meskipun seorang oktorat yang bengis sekaligus pengagum ide-ide sains dan budaya barat, dia membangun St. Petersburg sebagai jendela ke Eropa dan berkeliling di benua itu, haus akan pengetahuan untuk mendorong Rusia menuju modernitas. Pemerintahan Putin yang semakin represif perlahan-lahan menutup jendela ke barat. Perang ke Ukraina telah menyegelnya. Bayangan pemimpin Rusia berkeliling ke Belanda atau Greenwich untuk mencari ide dan inspirasi seperti yang pernah dilakukan oleh sang Tsar sekarang tampaknya mustahil. Ketika Putin memberikan kuliah tentang Tsar di abad ke-18 kepada para wirausahawan muda, rangkaian kata-kata muncul di belakang mereka. Masa depan, percaya diri, dan kemenangan. Rusia bertekad untuk menunjukkan pembangkangan di hadapan kecaman dan sanksi dari Barat. Dan Putin sendiri jelas-jelas tampak santai alih-alih terpojok. Tetapi mungkin ada pelajaran lain dari buku sejarah. Piotr yang agung memang akhirnya berhasil menaklukkan wilayah dari Baltik sampai Laut Hitam. Namun perang utara raya yang dilancarkan Rusia berlangsung selama 21 tahun. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng.